Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Sabtu 25 Oktober 2025. Hari biasa, pekan biasa ke-29. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Saudara-saudariku terkasih, hari ini Yesus mengingatkan para pendengarnya supaya mereka waspada dengan pemberitaan dan peristiwa kematian yang tiba-tiba mereka alami. Pertama, orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Kedua, tentang kematian 18 orang yang ditimpa menara dekat kolam Siloam. Bagi orang Yahudi, kematian orang-orang itu karena dosa mereka, karena kesalahan mereka. Tapi Yesus tegas mengatakan tidak. Yesus justru mengingatkan mereka lewat peristiwa itu. Sangkamu orang Galilea dan juga ke-18 orang lebih besar kesalahannya daripada semua orang yang lain yang di Yerusalem? Tidak. Tetapi kalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Saudaraku terkasih, para pendengar Yesus berpikir bahwa orang-orang yang mati dalam 2 peristiwa itu dihukum Tuhan karena dosa mereka. Dan Yesus menolak pandangan itu. Korban-korban dalam tragedi berdarah itu tidak lebih buruk dari siapapun. Kematian mereka yang tiba-tiba merupakan suatu peringatan supaya orang lebih berhati-hati. Jadi 2 peristiwa itu mengingatkan kita bahwa hidup ini rapuh, hidup ini sementara dan pada saatnya selesai, yakni kematian. Dan kematian itu pasti. Orang-orang yang meninggal dalam 2 peristiwa itu tidak punya waktu mempersiapkan kematian mereka. Karena itu Yesus mengingatkan mereka dan kita semua supaya mempersiapkan kematian kita pada saat itu juga. Karena besok mungkin sudah terlambat. Guna mempertegas pesan, Yesus memberikan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Dia mengancam akan memotongnya. Namun setelah dimohon oleh pengelola kebun anggur itu, ia menunda memotongnya. Pohon ara itu adalah kita, Anda dan saya. Tuhan ingin kita harus menghasilkan buah kebaikan selama hidup ini. Kalau tidak, Allah akan menghukum kita dengan memotongnya. Tapi di pihak lain, kisah ini memberikan gambaran kita tentang Allah yang sabar. Allah masih memberi waktu supaya kita berbuah, supaya kita bermanfaat, supaya kita berguna bagi diri kita dan juga bagi sesama kita. Supaya kita menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidup ini. Dan inilah kesempatan untuk kita merenungkan kehidupan kita masing-masing. Apakah hidupku sudah menjadi berkat bagi sesama ataukah tidak?
Apakah hidupku sudah berguna bagi sesama atau tidak? Apakah hidupku bermanfaat atau tidak? Saudaraku terkasih, waktu kita sangat terbatas. Tapi percaya, bila kita menggunakan waktu yang terbatas ini untuk sesuatu yang baik, pada akhirnya kita mendapatkan berkat luar biasa dari Tuhan. Pastikanlah bahwa hidup kita ini menjadi hidup yang berarti bagi diri kita, bagi sesama kita, dan demi kemuliaan Tuhan, sehingga surga tempat kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.